Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dengan NIM 251111110003 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem uropoitik atau sistem urinaria. Jadi sistem uropoitik atau sistem urinaria itu adalah salah satu sistem ekskresi utama dalam tubuh yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan internal melalui proses pembentukan dan juga pengeluaran urin. Sistem ini tersusun atas 4 komponen utama yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra yang bekerja secara berurutan untuk menyaring darah, memproses filtrat, menyimpan urin, dan kemudian mengeluarkannya dari tubuh. Fungsi sistem urinaria tidak hanya sebatas membuang limbah metabolik seperti urea, kreatinin, dan asam urat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga homeostatis cairan dan elektrolit. Ginjal itu terus menyeimbangkan kadar natrium, kalium, kalsium, serta asam basa untuk mempertahankan stabilitas internal. Selain itu, sistem ini juga membantu mengatur tekanan darah melalui mekanisme renin, angiotensin, aldosteron. Ginjal juga berperan dalam fungsi endokrin dengan menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan eritrosit serta mengaktifkan vitamin D yang penting dalam metabolisme kalsium dan kesehatan tulang. Kemudian materi selanjutnya itu adalah mengenai ginjal. Jadi ginjal itu merupakan organ vital berbentuk seperti biji kacang yang berada di rongga abdomen, tepatnya di ruang retroperitoneal. Posisi ginjal kiri dan kanan itu tidak simetris karena ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah. Itu diakibatkan oleh terdorongnya ginjal kanan oleh ukuran hati yang besar. Secara anatomi, ginjal itu berada pada level vertebra T12 hingga L3 dan dilindungi oleh tulang rusuk bagian bawah. Setiap ginjal itu memiliki berat rata-rata 120 sampai 170 gram pada orang dewasa dan dilapisi oleh kapsul fibrosa yang kuat. Pada sisi medial ginjal itu terdapat hilus renalis, yaitu pintu masuk dan keluar struktur penting seperti arteri dan vena renalis, pembuluh limfatik, saraf, serta ureter. Hilus itu menjadi gerbang utama yang menghubungkan ginjal dengan sirkulasi darah dan sistem drainase urin. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai struktur makroskopis ginjal. Secara makroskopis, ginjal itu terdiri atas dua zona besar. Yang pertama ada cortex renalis dan yang kedua adalah medulla renalis. Cortex renalis itu terletak di bagian paling luar dan berwarna lebih cerah. Pada bagian ini terdapat corpusculus renalis yang merupakan tempat berlangsungnya filtrasi pertama darah, serta bagian dari tubulus proksimal dan distal. Medulla renalis itu berada di bagian lebih dalam dan tersusun atas piramid renalis berbentuk kerucut. Setiap piramid itu memiliki puncak yang disebut papilla renalis. Papilla ini merupakan titik keluarnya urin menuju calyx minor. Beberapa calyx minor kemudian bergabung membentuk calyx mayor. Selanjutnya, calyx mayor berkonvergensi menuju pelvis renalis, yaitu ruang pengumpul utama dalam urin. Akhirnya dialirkan menuju ureter. Nah, struktur bertingkat ini memastikan urin mengalir secara bertahap dan teratur. Kemudian selanjutnya yaitu nefron. Jadi, nefron ini adalah unit fungsional yang paling kecil, namun paling penting juga dalam ginjal. Dalam setiap ginjal itu terdapat sekitar 1 juta nefron yang secara kolektif bertanggung jawab dalam proses pembentukan urin. Nefron terdiri dari dua bagian besar yaitu corpusculus renalis dan tubulus ginjal. Corpusculus renalis itu mencakup glomerulus, gugusan kapiler tempat filtrasi berlangsung, serta kapsula Bowman yang menampung filtrat primer. Filtrat kemudian mengalir melalui sistem tubulus mulai dari tubulus proksimal, ansa Henle, tubulus distal hingga ductus collectivus. Selama perjalanan ini terjadi proses fisiologis yang sangat kompleks meliputi filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Tubulus proksimal bertanggung jawab atas sebagian besar reabsorpsi air, glukosa, dan ion penting. Ansa Henle itu mengatur konsentrasi urin melalui mekanisme gradien osmotik, sementara tubulus distal dan collectivus menyempurnakan keseimbangan elektrolit di bawah pengaruh hormon seperti aldosteron dan juga ADH.
Kemudian materi yang selanjutnya itu adalah vaskularisasi ginjal. Ginjal itu merupakan organ yang sangat vaskular, menerima sekitar 20-25% dari curah jantung setiap menitnya. Aliran darah menuju ginjal dimulai dari arteri renalis yang bercabang menjadi arteri interlobaris. Kemudian arteri arcuata yang mengikuti garis batas antara korteks dan medula dan akhirnya bercabang menjadi arteri interlobularis. Dari arteri interlobularis, aliran darah masuk ke afferent arteriole yang menuju glomerulus. Di dalam glomerulus terjadi proses filtrasi darah dan darah selanjutnya keluar melalui afferent arteriole. Pembuluh afferent ini tidak langsung kembali ke vena, tetapi membentuk jaringan plexus peritubular di korteks atau vasa recta di medula, yang penting dalam mempertahankan mekanisme konsentrasi urin. Setelah melewati proses pertukaran zat di sekitar tubulus, darah dikumpulkan melalui vena interlobularis ke vena arcuata, vena interlobaris, dan akhirnya menuju vena renalis untuk kembali ke sirkulasi sistemik melalui vena cava inferior. Kemudian materi selanjutnya itu adalah mengenai ureter. Jadi ureter itu adalah saluran panjang berpasangan yang berfungsi mengalirkan urin dari pelvis renalis menuju kandung kemih. Panjangnya sekitar 25-30 cm dan mengikuti jalur yang cukup kompleks sepanjang rongga abdomen hingga masuk ke pelvis. Sepanjang ureter terdapat 3 titik penyempitan fisiologis yang penting untuk diketahui karena merupakan lokasi yang sering mengalami sumbatan, misalnya oleh batu ginjal. Ketiga titik tersebut adalah pertemuan pelvis ureter, tempat ureter melintasi pembuluh iliaka, serta saat ureter menembus dinding kandung kemih. Secara histologis, ureter dilapisi oleh epitel transisional atau urotelium yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan tekanan serta volume urin. Lapisan ototnya itu terdiri dari otot longitudinal dan sirkular yang menghasilkan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi ritmis untuk mendorong urin menuju kandung kemih secara konstan. Kemudian yang materi selanjutnya itu adalah mengenai vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih itu adalah organ berbentuk kantong yang berfungsi menyimpan urin sebelum diekskresikan. Organ ini terletak di pelvis minor, tepat di belakang simfisis pubis. Secara anatomi, kandung kemih terbagi menjadi apex, corpus, fundus, dan kolom vesicae. Dinding kandung kemih itu dilapisi epitel transisional yang mampu meregang secara signifikan mengikuti peningkatan volume urin. Di bawah epitel terdapat otot polos yang dikenal sebagai otot detrusor. Otot ini berkontraksi kuat saat proses miksi untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, pada bagian dasar dari kandung kemih itu terdapat trigon vesicae, area segitiga yang stabil dan tidak ikut mengundur seperti bagian lain dari dinding kemih. Nah, trigon ini menjadi area penting karena berhubungan langsung dengan dua ostium ureter dan ostium uretra interna, sehingga berperan dalam kontrol kontinensia. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai uretra. Uretra itu adalah saluran pengantar urin keluar dari tubuh. Pada pria, uretra memiliki panjang sekitar 20 cm dan terbagi menjadi 3 bagian. Pars prostatica yang melalui prostat, pars membranaceae yang dikelilingi sphincter uretra eksternal, serta pars spongiosa yang berjalan sepanjang corpus spongiosum penis. Selain berfungsi dalam ekskresi urin, uretra pria juga menjadi saluran ejakulasi dalam sistem reproduksi. Sementara itu, uretra wanita jauh lebih pendek, hanya sekitar 3-4 cm. Uretra wanita terletak dekat dengan vagina dan anus, sehingga lebih mudah terpapar bakteri dari area perineum. Hal inilah yang menyebabkan wanita itu lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih, khususnya sistitis. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai inervasi sistem uropoietik. Sistem uropoietik itu menerima inervasi dari serabut simpatis, parasimpatis, dan somatik. Ginjal itu mendapat suplai saraf terutama dari plexus renalis yang mengatur tonus pembuluh darah dan mempengaruhi produksi renin. Pada kandung kemih, sistem saraf simpatis dengan serabut dari segmen T11 sampai L2 berperan dalam fase penyimpanan urin. Simpatis menyebabkan relaksasi otot detrusor dan kontraksi sphincter uretra internal. Sebaliknya, sistem parasimpatis dari segmen S2 sampai S4 itu mengaktifkan kontraksi detrusor untuk memulai proses miksi. Kontrol volunteer berada pada sphincter uretra eksternal yang diatur oleh saraf pudendus. Mekanisme ini mungkin kita menahan atau melepas urin sesuai keinginan, sehingga memberikan kontrol kontinensia yang lebih baik.
Kemudian yang terakhir adalah lingkasan dari alur urin. Jadi, proses pembentukan dan pengaliran urin itu dimulai dari ginjal, tepatnya di bagian nefron. Filter dari nefron mengalir menuju kaliks minor, dilanjutkan ke kaliks mayor dan terkumpul di pelvis renalis. Dari pelvis, urin didorong oleh peristaltik ureter menuju kandung kemih untuk disimpan hingga mencapai kapasitas tertentu. Saat ada dorongan untuk berkemih, urin dikeluarkan melalui uretra menuju lingkaran luar. Arus ini memastikan tubuh mampu mempertahankan hemostatis cairan, membuang zat-zat toksik, serta menjaga keseimbangan elektrolit yang diperlukan untuk fungsi vital tubuh. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai sistem uropoietik. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.